Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan dan mengajak kepada kaum muslimin sidang Jumat untuk mendalami fawaid wa hikam min ayat siyam, tentang beberapa pelajaran dari ayat-ayat seputar puasa. Ayat seputar puasa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah yang kedua, itu surah Al-Baqarah, pada ayat 183 sampai ayat 187. Dalam kesempatan yang mulia ini tentunya saya tidak akan menjelaskan tafsir dari ayat-ayat tersebut secara perinci, tetapi hanya akan menjelaskan beberapa pelajaran penting dari ayat-ayat seputar puasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan khitab, dengan sebuah perintah, dengan sebuah seruan, dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat Al-Qur'an, kalau kita meneliti dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu binnas, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu disebutkan dalam 97 ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nida, itu berupa seruan kepada kita semua. Seruan yang ada di dalam Al-Quran terkadang seruan dengan memiliki makna pujian, sanjungan kepada yang diseru. Seperti dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut atas keagungan hambanya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sifat tertentu, dengan sifat yang terpuji di dalam Al-Quran, seperti menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran sebuah seruan, sebuah panggilan yang menunjukkan kepada damai, menunjukkan kepada celaka. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah yang sangat agung, amal yang sangat mulia, amal yang memiliki kedudukan di dalam syariat Islam, kedudukan yang agung di sisi Allah, maka Allah memanggil orang-orang tertentu dari sifat tertentu, sifat yang terpuji, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa. Dan kata-kata kutiba alaikum di dalam Al-Quran disebutkan dalam 4 tempat, yaitu 2 ayat sebelum ayat siang dan 1 ayat setelah ayat siang. Kata-kata kutiba disebutkan di dalam Al-Quran menunjukkan satu amalan yang sangat berat untuk dilakukan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 ayat sebelumnya dengan kata-kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menegakkan qisas dalam pembunuhan. Kemudian ayat yang kedua adalah berkaitan dengan waris. Kutiba alaikum idza hadara alaikum wasl.
ayat tentang wasiat. Dan ayat yang ketiga adalah berkaitan dengan puasa, sedangkan ayat yang keempat adalah berkaitan dengan perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang dan itu sangat dibenci oleh kalian. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa puasa adalah amal yang agung. Amal yang memerlukan kesabaran, amal yang memerlukan kegigihan. Dengan itu dikatakan dengan kalimat kutiba. Tapi dalam ayat itu kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarat, kabar gembira. Seolah-olah begini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para jamaah, kalau kita sebagai seorang mukmin merasa berat dengan perintah puasa ini, maka ingat, sesungguhnya puasa itu tidak diwajibkan hanya kepada kalian, tidak hanya diwajibkan kepada kita, tetapi ingat, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Menunjukkan yang diberitakan puasa bukan hanya kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa berat. Kita tidak boleh merasa berat. Kenapa? Karena umat sebelum kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Dan tentunya ada perbedaan antara puasa kita dengan puasa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat puasa pada ayat 183 dan ayat puasa pada ayat yang terakhir 187 diakhiri dengan kalimat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi tujuan dari syariat puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari puasa? Apa hikmah dari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah dua perkara yang sangat agung yang merupakan arti dari hakikat takwa, yaitu muhafadzatu awamirillah wa muhafadzatu nawahi. Bahwa buah dari puasa, seorang mukmin harus mampu untuk menjaga semua perintah-perintah Allah dan harus mampu menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak mungkin orang mukmin puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Orang mukmin puasa tapi tidak menunaikan zakat. Orang yang berpuasa lalu tidak menunaikan haji setelah dia memiliki kemampuan dan memiliki jalan. Mungkin orang mukmin. Karena orang mukmin diperintahkan puasa agar bertakwa, artinya menjaga perintah-perintah Allah, menjaga rambu-rambu Allah. Dan yang kedua, inti dari puasa agar kita terbiasa dengan apa yang diharapkan Allah. Orang mukmin mengetahui larangan-larangan Allah. Orang mukmin mengetahui halal dan haram. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa tidak mungkin akan melakukan korupsi. Orang yang berpuasa tidak mungkin akan melakukan kolusi, mencuri, melakukan ghibah, melakukan namimah, melakukan kezaliman. Kenapa? Karena ujung dari puasa la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW memperingatkan kepada kita, siapa yang puasa tapi tidak puasa dari apa yang dilarang Allah, maka puasanya tidak akan diberikan pahala. Baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, malam yada qaula zuri wal amila bihi wal jahla falaysa lillah hajah fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan ghibah, ucapan namimah, melaknat, mencaci, baik dan lisan ataupun dalam dunia sekarang yang dinamakan media, atau dia berbuat seperti orang bodoh yang tidak tahu halal dan haram, melaksanakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang itu. Orang tersebut hanya merasakan haus dan dahaga. Dan itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua, perhatikan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah.
ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kata para ulama, puasa itu rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Perintah tapi rahmat, perintah tapi kasih sayang. Bagaimana kita memahami ayat ini? Allah mengatakan ayat ma'dudat. Puasa tapi tidak sepanjang tahun. Puasa tapi tidak berbulan-bulan, ayyam ma'dudat. Hanya dalam hari-hari yang bisa dihitung. 29 hari atau 3 bulan. Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita sepanjang tahun. Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita sekian bulan. Hanya 1 bulan. Perintah yang di dalamnya ada perintah. Bahkan disebutkan kemudahan di atas kemudahan. Kenapa? Jumlahnya sudah sedikit. Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan kemudahan. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang bepergian, siapa yang dalam kondisi sakit, maka silakan kalau ingin berbuka dan harus mengganti di hari yang lain. Dan kata-katanya ayyam apa? Ayyamin ukhra. Tidak disebutkan nanti harus bulan Syawal. Enggak, sepanjang tahun sampai bulan Sya'ban kita diperbolehkan untuk mengganti. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan rukhsah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk puasa, walaupun sehat secara akalnya, tapi fisiknya sudah tidak mampu, orang yang itu, maka silahkan buka, tidak wajib mengkodok, tapi bayar fidyah. Kemudian apa? Lihatlah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, fidyah ta'amu miskin. Dalam Islam, apa yang dinamakan memberi, apa yang dinamakan sedekah, apa yang dinamakan zakat, apa yang dinamakan kebaikan, didahulukan adalah fakir miskin. Ta'amu miskin. Maka perintahnya itu rahmat. Perintah Allah itu kasih sayang, agar orang mukmin memiliki kasih sayang kepada sesama. Kalau kita hari ini kan dikecewakan orang bayar pajak untuk orang kaya. Tapi dalam Islam kita diperintahkan mengeluarkan bagian dari ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah dan diberikan rukhsah apa yang berkaitan dengan harta semuanya dan berkaitan dengan orang miskin. Ingat ketika Nabi SAW menyebutkan zakat tukhadu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Nabi SAW mengatakan ambil dari orang kaya, berikan kepada orang miskin. Maka dengan itu ayat ini diujungi apa? La'allakum tashkurun. Kita dengan puasa ini wajib bersyukur kepada Allah. Apa rahmat Allah? Dilipat gandakan ibadah di bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan laknatullah. Maka dari semua kebaikan ini wajib atas orang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan-pesan yang berharga di dalam ayat. Barakallahu li wa lakum subhanahu wa ta'ala bima fihi min dzikril hakim. Aqulu bi qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sa'iril dhanbi istaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kaum muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat setelahnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan bulan yang sangat agung. Tapi keagungan bulan Ramadan bertambah. Kenapa?
karena bulan diturunkan dengan bulan. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an diturunkan dan apa yang dimaksud di dalam ayat ini Al-Qur'an diturunkan. Setidaknya dalam referensi perkataan para ulama tentang diturunkan Al-Qur'an yang harus dipahami oleh kita ada 3 poin. Yang pertama, yang dimaksud diturunkan Al-Qur'an, kita memahami awal ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat bahwa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq. Itu diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun berbeda pendapat tentang tanggal berapa ini terjadi. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan selain. Yang kedua, yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran adalah menurunkan dari sisinya ke Lauhul Mahfuz ila sama'i dunya, ke sisi malaikat, yaitu yang dinamakan Lauhul Mahfuz, yang dijaga oleh para malaikat layak masuk dalam tempat. Yang ketiga, yaitu diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit bumi dari rumah melalui malaikat Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallam dengan secara. Jadi sesuatu yang wajib kita pahami bahwa Nabi sallam tidak langsung mendapatkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sallam mendapatkan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah turunnya dari Allah ke langit bumi, yaitu pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang dinamakan malam yang penuh berkah. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Dan tentunya kaum muslimin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bulan Ramadan karena bulan Al-Quran. Oleh sebab itu marilah kita untuk memperbanyak bacaan. Ayat yang keempat dari ayat ini, dan ini sangat agung untuk kita pahami. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Al-ayat. Lihat kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pesan dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa dengan doa? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa dengan doa? Di sini ada beberapa pelajaran sebagai penutup dari khutbah Jumat ini. Pertama, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bertawasul dalam berdoa. Kita boleh bertawasul dengan cara apa? Kita datang kepada orang soleh agar mendoakan. Boleh. Seperti para sahabat datang kepada Nabi Musa. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala datang kepada Abbas untuk mendoakan. Tapi hukum asal orang mukmin mesti mengadahkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan salat ibadi ani fa ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita, Allah itu dekat dengan kita. Allah akan mengijabah semua permintaan hamba. Bukan tidak boleh kita bertawasul kepada orang soleh, tapi hukum asal orang mukmin mesti berdoa dengan sendiri. Karena Allah mencintai orang-orang yang berdoa. Allah mencintai orang-orang yang meminta kepadanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza sa'altallah falyukfir. Jika kamu meminta kepada Allah, perbanyak permintaan. Beda dengan kita minta kepada sesama manusia. Karena Allah mengatakan, itu adalah pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ayat ini menunjukkan, Pak, para jamaah yang dirahmati, afdhalud doa indal ibadah. Sebaik-baik doa ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita dekat dengan Allah Ta'ala, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikaitkan puasa dengan doa. Makanya Nabi SAW mengatakan seabdul-abdul kita doa adalah ketika kita sujud. Itu adalah poin yang sangat. Dan yang terakhir, poin yang penting dari ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ayat puasa ini memberikan pelajaran. Ukuran ijabah Allah adalah ukuran sejauh mana kita mentaati Allah, sejauh mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi permintaan Allah kepada kita, penuhi perintah Allah kepada kita, maka Allah akan memenuhi
semua permintaan kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi kembali tujuan dari puasa agar kita paham pada nama Allah, agar kita paham kepada perintah-perintah Allah, agar kita paham dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasa lalu memenuhi perintah-perintah Allah, lalu kita menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita akan sampai pada derajat yang sangat mulia. Disediakan pintu yang namanya bayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita diberikan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal shawmana wa shadaqatana wa ij'alna amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.